Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh keberkahan. Keberkahan merupakan yang kita cari. Keberkahan dari Allah membawa manusia untuk bisa tenang kehidupannya. Dalam kehidupan ini, sebagai manusia, banyak penyakit-penyakit hati ada di diri kita. Seperti penyakit dengki. Dengki iri kepada kejayaan orang lain, kebahagiaan orang lain. Maka di pagi menjelang siang ini Jakatorik 165 akan membacakan kitab Tanwirul Qulub, karya daripada Syekh Amin Al-Qurdi, dalam pasal Pitakholi wa Tahali. Paslun pitahliyati takhliyati wa tahliyati. Pasal dalam menjelaskan takhliyah wa tahliyah. Takhliyah itu mengosongkan. Wa tahliyah itu artinya menghiasi. I'lam, ketahuilah ayyuhal muridi, wahai murid, anahu sesungguhnya yang bagi seyogyanya laka bagimu ba'da taubati setelah taubat anta takhaliya ani awsafil zamimah, sekiranya engkau mengosongkan, membersihkan dari sifat-sifat tercela. Kenapa? Li'annaha najasatun ma'nawiyatun, karena sifat-sifat tercela yang ada di diri manusia itu disebut najasatun ma'nawiyah, najis ma'nawi. La yumkinu taqarrubu biha ila hadrati qudsya ilahiyah. La yumkinu, yang tidak mungkin, taqarrubu, mendekatkan, biha, dengan sifat-sifat tercela, ila hadrati qudsya ilahiyah, kepada hadrati qudsiyah yang suci, ilahiyah sebangsa Tuhan. Kalau kita ibadah untuk husul kepada Allah, masih ada sifat-sifat tercelanya tersebut, itu nggak mungkin untuk bisa mendekat kepada Allah. Kama sebagaimana la yumkinu, tidak mungkin, taqarrubu, mendekat, bin najasah suriyah, yaitu dengan najis suriyah. Suriyah itu najis yang terlihat. Najis suriyah itu najis yang terlihat. Najasati suriyah, najis yang kelihatan. Ila ibadati ilahiyah, untuk ibadah kepada Tuhan, ibadah kepada Allah. Begitu juga nggak mungkin kita ibadah zohir, ibadah untuk dekat kepada Allah, najis suriyah yang kelihatan oleh mata kita tidak dibersihkan untuk ibadah kepada itu nggak mungkin. Pala Buddha, maka mesti salik, bagi salik, orang yang perjalanan rohani, ayazakian nafsahu, sekiranya dia membersihkan dirinya, min jami'ah, daripada seluruhnya, wa yatahalia, dan agar menghiasi bi ausofil hamidati
dengan sifat-sifat terpuji. Fa'ausafu zamimah, maka adapun sifat-sifat zamimah yang tercela, kal hasadi dengki, wal haqdi itu dengki membawa kejahatan, dengki udah dengki, haqdi itu dengki menyimpan permusuhan dan kebencian, haqdi. Wal kibr sombong, ujub, wal bakhil koret, wariyai riya, wa hubbujah dan cinta pejabatan, cinta kedudukan, warasa pimpinan, wa tafahur membangga-bangga diri, wal godob marah, wal gibah gibah, wa namimah adu domba, wal kizbi bohong, wa kasratul kalam banyak ngomong, wa nahwi dzalik. Nah itu yang disebutkan dalam Tanwirul Qulub itu sifat-sifat zamimah, sifat-sifat tercela yang harus memang kita bersihkan. Karena untuk menghadap Allah, untuk khusyuk kepada Allah, kalau masih ada najis maknawi seperti itu, tidak bisa. Untuk menghilangkannya, tidak lain, itu kita harus datang kepada syekh tarbiyah, seorang syekh mursyid. Sifat dengki nggak bakal hilang kalau kita yang membersihkannya sendiri. Sifat haqdu yaitu disimpannya dendam, disimpannya permusuhan. Haqdu itu permusuhan, pemutusan silaturahim. Kiber, nggak bakal hilang kesombongan itu di diri kita. Sifat-sifat sombong tadi. Wal ujub pun tidak akan hilang. Wal bukhul bahil. Waria, ria, pengen dilihat orang. Wah hubujah, wah. Cinta kedudukan, wariyasah, cinta kepemimpinan, watapahur, ngebangga-bangga, wa godob, marah, wal gibah-gibah, namimah, adu domba, gitu, dan lainnya. Itu semuanya bisa hilang, bisa dibersihkan secara totalitas kalau kita datang ke syekh mursyid. Makanya kata Syekh Amin Qudri mengatakan, wa'lam anna khula min hadal wasbil zamimah, ketahuilah menyunyikan, membersihkan daripada sifat-sifat ini. Wa'lam anna khulwa min hadi wasbil zamimi, yahtaju butuh ila syaihin kamilin, kepada syekh al-kamil yang punya pangkat sempurna. Wa ila paswahibuhu wa ilam yahtaj ila syekh kamil, ya, paswahibuhu, maka yang mempunyai sifat-sifat zamimah tadi, la yakhalu minu, tidak akan, katanya, la yakhalu, tidak akan sunyi, tidak akan bersih, tidak akan minu daripada sifat-sifat zamimah tadi, walau balago fil ibadati ma balago. Nah, sekalipun dia sampai untuk beribadah, ya, ma balago, nah sampai dia ibadah terus, sholat. Illa ayat Allah Ta'ala, kecuali Allah membimbing dia binafahi rahmati mindau, yaitu dengan sisi rahmatnya, tiupan rahmatnya Allah dari sisinya. Tapi hakikatnya yaitu sifat-sifat tadi, sifat zamimah tadi tidak akan bersih, saudara, kecuali butuh kepada yahtaju ila syekhin kamilin, kepada syekh mursyid, kepada guru mursyid. Wa ila paswabi la yakhlu minhu, kalau enggak, dia enggak datang ke guru mursyid, maka perjalanan dia untuk membersihkan nafsu tadi tak akan hilang. Nah, itulah jelas, ya. Nah, mursyid, guru mursyid itu nanti untuk membersihkan sifat-sifat tercela tadi, yang kita tahu ada nafsu amarah. Nah, ini nafsu amarah nih. Godob, tafahur, yasa, hubur yasa, ya kan? Tafahur, gibah, namimah, kedzib, kasrul kalam. Itu adalah kualitas nafsu amarah itu. Nah, nafsu amarah ini tuh nafsu amarah adanya tuh, ya.
hakdi, hasad, kibri, ujub, bakhil, ria, itu adalah nafsu amarah. Nafsu amarah semua itu. Makanya jelas tidak akan bisa hilang kecuali dengan yahtaju ila syahin kamilin, kepada guru yang sudah sempurna. Ya, mudah-mudahan kita nih murid-murid Syekh Abdurrahman bersyukur, kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah punya guru mursyid, sudah punya mursyid kamil untuk bisa menyempurnakan kita, yaitu membersihkan sifat-sifat zamimah tadi ya, dengan dikasih metodenya zikir jahar, zikir hopi, zikir siri, khotaman, kemudian manakiban, tawasulan. Itu salah satu alat untuk membersihkan sifat-sifat yang tercela. Ayo kita sungguh-sungguh bagi mereka yang sudah punya guru mursyid, kita bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu bisa memperbaiki diri. Dan intinya kita harus tahu di diri manusia itu ada beberapa nafsu ya. Ada nafsu apa tadi? Amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, radiyah, mardiyah, kamil. Kalau di luar, kalau Abah ada kamil kamil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Jakarta Tarik 165 di pagi menjelang siang ini bermanfaat bagi seluruh dunia ya. Bukan hanya di channel Jakarta Tarik saja, tapi seluruh dunia. Inilah ajaran tasawuf, ajaran sufi untuk menghilangkan sifat-sifat tercela disebut taholi. Diganti dengan sifat-sifat terpuji disebut tahali. Sifat-sifat tercela seperti dengki, ujub itu tidak akan hilang ya dari orang yang memilikinya kecuali yahtaju ya, kuncinya yahtaju ila saihin kamilin, kecuali butuh mencari guru yang sempurna disebut Syekh Mursyid. Alhamdulillah Jakarta Tarik dengan para jamaah Jakarta Tarik yang sebagian sudah mendapatkan Syekh Mursyid kita Syekh Abdurrahman, mursyid yang 38 dari Toreko dari Wanaksabadiyah, di bawah bimbingan beliau, jalur daripada Abah Khair, Abah Soliun, Syekh Abdul Karim, Syekh Ahmad Latif Sambas. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.